Kristus. Setelah kita mendengarkan bacaan Injil pada hari ini, ada beberapa sabda bahagia yang Tuhan sampaikan kepada kita, dan ada beberapa kecaman, kutukan yang sudah kita dengarkan dalam bacaan Injil. Sebenarnya Yesus hanya ingin memberikan kita peringatan supaya kita bisa berhati-hati dengan segala hal, dengan segala kemungkinan yang telah kita lakukan ataupun yang telah kita peroleh di dalam kehidupan kita. Karena apabila kita sudah berhati-hati atas peringatan yang telah Tuhan sampaikan kepada kita, maka kita akan menerima berkat, kita akan diberkati. Seperti sebagaimana orang miskin yang merupakan empunya kerajaan Tuhan, bagaimana yang lapar akan dikenyangkan, bagaimana yang sedih akan tertawa. Seperti itulah berkat, contoh-contoh berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi apabila kita mendengarkan dengan saksama, seakan-akan Yesus mengajak kita semua untuk tidak menjadi orang kaya. Kita dicobai supaya jangan menjadi orang kaya, jangan dipuji orang, ataupun jangan bergembira. Itu sebenarnya hanya kiasan yang Tuhan sampaikan kepada kita, supaya kita menjadi pribadi yang selalu ingat akan Tuhan. Banyak kasus atau fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita, bagaimana ketika orang merasa puas diri, ketika orang dipuji banyak orang atas segala kebaikan yang dilakukan, ataupun kita mendapatkan suatu hal yang amat banyak dan besar di dalam kehidupan kita, kita lupa diri. Kita lupa bahwa semua itu yang ada, yang sudah kita peroleh, merupakan berkat dari Tuhan, saluran rahmat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita lupa bersyukur. Jadi kita hanya bisa meminta untuk sukses, tetapi ketika kita sukses, kita lupa dengan Tuhan yang sudah memberikan kesuksesan kepada kita. Ataupun kita diajak untuk menjadi pribadi yang kaya akan segala hal, bukan menjadi pribadi yang supri, sugih pripit, yang kaya tetapi seakan-akan itu merupakan suatu hasil dari kerja kerasnya sendiri, melupakan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, celakalah kalian orang kaya yang berenang dalam hiburan, celakalah kalian karena tidak berhati sosial kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, saya punya pengalaman bagaimana di tengah kekurangan yang saya miliki, kebutuhan yang memang banyak, tetapi ketika ada teman saya membutuhkan pertolongan, akhirnya saya memberikan bantuan. Karena saya diajarkan oleh orang tua saya bahwa ketika kamu membantu orang, walaupun itu bantuan yang amat kecil, maka kebaikan itu akan kembali lagi padamu, bahkan 2 kali lipat. Itulah yang membuat saya sering, kadang ditipu juga, tetapi intensi saya membantu orang, entah dia akan menggunakannya dengan baik atau tidak, itu terserah pribadi orang tersebut. Tetapi pengalaman itu mengajak saya, mungkin bisa mengajak saudara-saudari semua, untuk melihat ke dalam diri kita. Apakah kita sudah bisa memperhatikan mereka yang miskin, menderita? Miskin ini bukan hanya miskin harta, miskin karena tidak bisa beli skincare, miskin karena tidak bisa beli motor atau mobil, atau tidak bisa beli bakso di Tugu sana depan BRI. Tetapi bagaimana miskin rohani juga merupakan suatu kemiskinan.
miskin karena situasi sosial yang memberatkan. Itulah kemiskinan yang harus kita lihat dalam diri saudara-saudari kita, yang harus kita jamah dan juga harus bisa kita rangkul. Karena dengan rangkulan kita, dengan kasih yang kita berikan kepada mereka, itu bisa mengangkat mereka dari kemiskinan yang mereka alami, sehingga mereka memperoleh suatu kekayaan di dalam kehidupan mereka. Kekayaan yang berasal dari iman, kekayaan yang berasal dari hati mereka. Saudara-saudariku yang terkasih, kebahagiaan sejati tidak terletak pada hal-hal duniawi yang telah kita terima, melainkan hubungan erat dengan Tuhan, bukan terletak dari berapa followers kita di Facebook Pro, Instagram, TikTok, ataupun seberapa orang melihat video kita, seberapa banyak orang suka dengan kita. Tetapi bagaimana dari semua itu kita harus bisa melihat nilai yang paling penting, yaitu hubungan erat dengan Tuhan. Jangan sampai mereka-mereka yang telah memberikan suatu kenikmatan itu merupakan utusan-utusan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga saudara-saudariku yang terkasih, sekali lagi terkadang kita diajak untuk bisa menjadi seorang yang miskin, sehingga kita bisa rendah hati dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan terlalu sering menjadi orang yang kaya sehingga bisa lupa diri, bahkan lupa dengan Tuhan yang telah memberikan keselamatan dan segala kesuksesan yang kita terima. Sehingga celakalah kalian yang berpuas diri. Cobalah untuk menjadi orang yang miskin, yang mengandalkan Tuhan, yang memperhatikan mereka, orang-orang di sekitar kita, yang mungkin karena perkataan kita, karena tegur sapa kita, karena perbuatan kita yang kurang berkenan, membuat luka yang amat mendalam kepada saudara-saudari di sekitar kita. Itulah yang harus kita berani untuk mengucapkan maaf, berani merangkul mereka, sehingga mereka juga merasakan suatu kenikmatan. Dan juga kita diajak jangan terlalu tergantung pada suatu hal yang fana, bergantunglah pada Tuhan yang menyediakan hal-hal yang membuat kita nikmat, membuat kita merasa nyaman di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mencari sukacita sejati di dalam kasih Tuhan. Teruslah berbuat baik, asalkan perbuatan baik itu merupakan perbuatan yang tulus, tanpa ada embel-embel apapun di belakangnya, sehingga perbuatan baik yang tulus itu akan membuahkan suatu hasil yang baik ke dalam diri kita masing-masing. Mengakhiri permenungan seperti biasa, ada pantun yang saya siapkan. Bunyinya seperti ini: jalan ke hutan memetik rotan, jangan lupa membawa bekal. Orang yang rendah hati di hadapan Tuhan akan mendapat berkat yang kekal. Mentari pagi bersinar terang, hangat terasa di kebun ceri. Bersyukurlah meski hidup kurang, karena berkat Tuhan tak pernah sendiri. Semoga Tuhan memberkati. Marilah kita berdiri, kita menyatakan iman